Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersama-sama bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kita nikmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa berpijak dan kita masih bisa hidup di bumi Allah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita yakininya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, sekarang kita bertemu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 6 ya. Nah, mungkin pada saat sekarang ini kita lagi pada masa pandemi ya, anak-anak sekalian, makanya kita menggunakan platform daring, yaitu menggunakan Zoom Meeting, supaya pembelajaran kita tidak tertinggal atau proses pembelajaran kita tidak terhalang karena pandemi ini. Ya, mungkin kemarin itu telah keluar surat edaran bahwa kita boleh tatap muka, akan tetapi mungkin memang tingkat COVID naik lagi, jadi kita disuruh untuk melakukan pembelajaran secara online atau daring lagi. Nah, baik, sekarang materi kita yaitu tentang senangnya berperilaku terpuji. Nah, sebelum masuk pada materi pembelajaran kita, Bapak akan mencek dulu absen dari anak-anak Bapak sekalian. Nah, ini tolong dibuka kamera semuanya ya, supaya Bapak tahu gitu, siapa yang serius atau bersungguh-sungguh dalam pembelajarannya. Nah, takutnya nanti eh, yang tidak open cam atau tidak open kamera ini, dia melakukan hal-hal yang di luar dari pembelajaran, sehingga nanti takutnya apa yang Bapak sampaikan tidak bisa dicerna secara maksimal oleh anak-anak Bapak sekalian. Nah, Bapak ambil absen dulu ya. Nah, dan juga nanti tolong juga di list gitu di grup WhatsApp bagi Ananda yang hadir. Nanti juga di screenshot ya, ini siapa-siapa saja yang hadir atau terlibat atau berpartisipasi dalam pertemuan kita pada hari ini melalui Zoom meeting. Nah, oke, Bapak telah selesai mengambil absennya ya. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan suatu kata atau motivasi kepada anak-anak Bapak sebelum kita memulai pembelajarannya. Nah, Bapak ada satu pepatah atau satu kata-kata yang sangat bagus sekali dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu misal yaitu ialah orang yang malas belajar, dia eh, akan merasakan perihnya dari kebodohan. Maksudnya apa? Jadi misalkan kalau kita malas dalam belajar atau kita tidak senang atau tidak tidak mau gitu untuk menuntut ilmu, maka siap-siaplah kita akan tersiksa dengan namanya yang kebodohan. Yaitu kebodohan ini merupakan salah satu bentuk dari terciptanya dari sifat malas kita, karena kita malas belajar, karena kita malas untuk menuntut ilmu atau segala macam, dan juga Allah pun juga memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, karena orang-orang yang menuntut ilmu ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi menuntut ilmu agama, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, baik. Sekarang kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu senangnya berperilaku terpuji. Nah, senangnya berperilaku terpuji. Nah, di sini siapa sih anak-anak Bapak? Apa itu perilaku terpuji? Nah, perilaku terpuji itu ialah suatu perbuatan yang sesuai dengan norma, atau bisa dibilang suatu perbuatan yang terpuji atau baik, perbuatan yang baik, yaitu lawan dari perbuatan tercela, yaitu perbuatan puji, yaitu perilaku atau perbuatan yang dimana perbuatan kita itu baik dan tidak melanggar norma-norma dari perilaku baik tersebut. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, yaitu berbaik sangka. Apa itu berbaik sangka? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka itu artinya duga atau taksir ya, anak-anak Bapak. Nah, jadi berbaik sangka ini menduga yang baik terhadap sesuatu. Kita harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif merupakan salah satu atau beberapa dari perilaku terpuji. Nah, jadi Bapak berpesan kepada anak Bapak semua supaya selalu berbaik sangka kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu teman, baik itu adik, baik itu kakak, apalagi itu orang tua kita ya. Nah, jadi kita harus berbaik sangka, harus menanamkan perilaku terpuji ini di dalam diri kita. Karena kalau kita berburuk sangka kepada orang lain, itu akan menimbulkan sesuatu hal yang buruk pada diri kita dan juga orang lain. Nah, ini ada beberapa contoh dari berbaik sangka ya. Nah, yang pertama itu ada tanpa curiga. Tanpa curiga, Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Nah, maksudnya apa di sini anak-anak Bapak? Jadi Ahmad ini dia itu tidak takut atau tidak cemas ketika dia meminjamkan uang jajannya kepada Karim temannya untuk membeli buku. Kenapa? Karena misalkan kalau Ahmad ini dia nggak percaya gitu kan, misalkan kalau meminjamkan uang kepada Karim, berarti dia tidak akan meminjamkan uangnya kepada Karim karena tidak percaya, takutnya nanti uangnya tidak dikembalikan gitu atau tidak diganti. Akan tetapi di sini Ahmad dia meminjamkan uangnya tanpa ragu, langsung dikasih ke Karim karena dia berbaik sangka kepada Karim. Berbaik sangka di mana? Berbaik sangka Karim ini akan membayar lunas utangnya sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Nah, jadi ini merupakan salah satu dari sifat baik ya, anak-anak Bapak semua. Nah, ini ada lagi bisa dibaca, yaitu Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Dan juga ini Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Nah, jadi ini merupakan salah satu berbaik sangka, yang mana berbaik sangka ini salah satu dari beberapa perilaku terpuji ya, anak-anak Bapak sekalian ya. Nah, semoga dapat dipahami apa yang Bapak baca, Bapak sampaikan. Nah, lanjut kita masuk kepada simpati. Apa itu simpati? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju kepada, dan rasa suka. Secara umum, kata simpati itu dapat diartikan sebagai perasaan, kebersamaan secara sosial, sehingga seseorang dapat merasakan perasaan orang lain. Nah, biasanya suatu perasaan sedih dalam diri sendiri, yaitu apa itu dari kata simpati? Nah, bisa Bapak jelaskan, yaitu rasa simpati itu ialah rasa yang mana kita bisa merasakan hal yang dirasakan oleh orang lain gitu. Bisa mengerti dengan perasaan orang lain apa yang sedang dia rasakan, baik itu dalam sedih maupun dalam
senang. Contohnya seperti simpati itu ialah kita mengetahui orang lain mendapat musibah, seperti orang tuanya meninggal, kita dapat merasakan kesedihan yang sama. Kita dapat merasakan kesedihan dari orang lain itu, yang orang lain yang merasakan kesedihan itu adalah rasa simpati. Nah, ini ada beberapa contoh dari sifat simpati. Yang pertama, mendengarkan curhatan curhatan hati teman hingga selesai. Jadi, kita sebagai teman yang baik, sebagai teman yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, kita itu harus berbuat baik kepada teman-teman kita ya, anak-anak Bapak semua. Nah, yaitu yang pertama itu seperti mendengarkan curhatan hati teman hingga selesai. Maksudnya di sini ialah eee, dia mendengarkan keluh kesah temannya gitu. Misalkan dia ada masalah ini, masalah itu, walaupun kita tidak bisa terlalu membantu gitu kan ketika teman kita curhat, kita juga bisa menjadi pendengar yang baik dan juga mendengarkan apa yang dikatakannya, menghargai gitu. Itu merupakan salah satu cara menumbuhkan, sifat simpati di dalam diri kita, yaitu yang kedua yaitu memosisikan diri kita dalam posisi orang lain yang kesusahan atau gembira. Nah, ini sama yang seperti Bapak jelaskan tadi, bisa menempatkan diri, atau merasakan sesuatu hal yang sama, eee kepada sesuatu yang terjadi kepada orang lain seperti, ada orang yang sedang mengalami duka, kita juga bisa merasakan kesedihan dari orang lain itu, sehingga muncul rasa simpati, kepada orang lain, orang yang merasakan kesedihan tersebut. Eee, maaf, dan kemudian, jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya. Nah jadi, apa ya, ketika kita menyuruh orang lain sesuatu yang kita sendiri malas atau tidak melakukannya gitu, kita sendiri malas gitu ya melakukannya, apalagi, malas untuk, menggunakannya, apalagi melakukannya gitu. Akan tetapi kita nyuruh-nyuruh orang lain gitu. Nah, mungkin ini, merupakan salah satu dari tindakan simpati kita kepada orang lain, dan juga ini bisa dibaca lagi ya anak-anak Bapak. Nah, jadi udah berapa tadi? Udah ada 2 ya? Nah, kita sekarang lanjut, yaitu bersikap toleran. Nah, bersikap toleran ini yaitu bersikap toleransi. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran yaitu kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, yaitu menghargai, membiarkan, memperbolehkan. Nah, yaitu memperbolehkan antara pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya ya. Karena, eee, toleran ini yaitu sesuatu, hal yang berbeda gitu, atau sesuatu, sifat yang menunjukkan tenggang rasa terhadap perbedaan, yaitu perbedaan terhadap kepercayaan atau, pandangan, yang berbeda dari, apa yang kita percaya atau apa yang kita anut. Nah, jadi adapun toleransi itu ialah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Jadi dapat Bapak simpulkan di sini ya, Bapak ulangi. Jadi toleransi itu ialah sikap saling menghormati, sikap saling bekerja sama di antara kita gitu, baik itu dalam bahasa, dalam budaya, dalam politik gitu. Kita kan di Indonesia banyak gitu suku, bahasa, budaya, dan agama gitu kan. Nah, jadi sikap toleransi ini lebih sikap kita menghargai perbedaan tersebut, supaya kita tidak mencaci, tidak menghina, tidak mengejek, dan membanding-bandingkan apa, yang ada gitu, apa yang ada di antara perbedaan, eee, yang kita lihat pada saat sekarang ini seperti yang Bapak sebutkan tadi, budaya, agama. Jadi kita tidak boleh mencaci maki atau mengejek apa yang berbeda dari kita. Kita harus menghormatinya, kita harus menghargainya supaya, eee, dengan hal itu terciptalah kerukunan. Kerukunan dari bersikap toleransi. Lanjut ya, kita lanjut kepada hidup rukun sekarang, hidup rukun. Nah,
Hidup rukun itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti artinya baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun itu artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Nah, hidup rukun itu sangat dianjurkan ya oleh Allah, oleh agama kita, karena kita selaku manusia, hamba yang diciptakan oleh Allah, harus menjalin hidup rukun dengan sesama kita. Karena Allah itu menciptakan kita secara berpasang-pasangan, bersuku bangsa. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah itu ialah orang yang paling bertakwa, dan kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, jadi seperti seperti ini, seperti anak-anak Bapak itu kan pasti memiliki tetangga gitu kan, tetangga di samping rumah, tetangga yang di depan rumah atau di sekitar rumah atau di selingkungan rumah anak-anak Bapak gitu kan. Nah, jadi kita sebagai tetangga, sebagai orang sosial, kita harus menjalin kerukunan, harus hidup rukun supaya dengan hidup rukun akan tercapai sesuatu kehidupan yang sejahtera, sesuatu kehidupan yang baik. Karena Allah pun memerintahkan kita untuk hidup rukun. Dan hidup rukun pun tidak hanya di lingkungan sekedar itu saja, kita bisa hidup rukun dengan teman kita tidak bertengkar dengan teman kita selalu menghargai apa yang dikatakan teman kita, tidak tidak mengejek. Jadi kita harus rukun, harus hidup saling berdamai dengan orang lain sehingga kita menjadi individu yang baik, menjadi orang yang disenangi banyak orang dan juga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak akan jelaskan sedikit ya contoh hidup rukun itu. Yang pertama, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Jadi misalkan kalau kita akan berbicara sesuatu, nah kita itu harus memikirkan dulu apakah yang akan kata-kata yang akan kita keluarkan itu akan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Seperti apa, Pak, contohnya? Nah, seperti kita melontarkan sesuatu perkataan. Nah, kita pikirkan dulu apakah itu akan menyinggung teman kita, apakah itu akan menyinggung orang lain yang di sekitar kita atau mendengar kita. Nah, jangan itu dilakukan walaupun orangnya tidak ada atau kita apa ya, seperti menggunjing atau menggibah itu termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh berbicara atau melakukan kegiatan yang berdampak buruk atau menyinggung perasaan dari saudara-saudara kita. Karena itu akan merusak kerukunan atau tali silaturahmi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat yang saling berketerkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang kemudian menghargai orang lain seperti orang tua, adik kita, kakak kita, dan teman-teman yang beragama lain ya, yang berasal dari daerah lain seperti itu, toleransi yang seperti Bapak sebutkan tadi, yaitu berbicara baik, tidak kasar, dan kemudian bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Jadi kita walaupun kita memiliki kepentingan pribadi, akan tetapi kita juga harus kadang-kadang melirik gitu. Misalkan kalau ada kebutuhan orang banyak yang lebih dibutuhkan gitu, kita tidak boleh egois. Kita harus mementingkan kebutuhan bersama dulu, baru kebutuhan kita. Jadi itu merupakan salah satu contoh hidup rukun. Nah, kemudian masuk kepada hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan keluarga. Nah, jadi kita harus memiliki rasa hormat ya anak-anak Bapak gitu. Hormat, sayang, dan patuh kepada orang tua, karena itu merupakan sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang misalkan dia tidak patuh kepada orang tuanya, dia tidak patuh kepada gurunya atau orang-orang keluarga di sekitarnya, berarti dia tidak masuk dari ciri-ciri orang yang bertakwa, tidak termasuk orang-orang yang berakhlak terpuji. Jadi kita itu harus patuh ya kepada orang tua kita, jangan membangkang, jangan melawan, mendengarkan perkataan orang tua kita ya anak-anak Bapak semuanya. Nah, kemudian
Apa contohnya Pak dari perbuatan hormat ini yang selain yang Bapak sebutkan tadi? Nah, ini ada nih Bapak sebutkan contoh hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu yang pertama memberi salam, meminta izin dan mencium tangan orang tua ketika akan berangkat sekolah. Nah, anak-anak Bapak tadi salim nggak itu sama orang tuanya ketika mau berangkat sekolah? Masya Allah, salim ya anak-anak Bapak ya. Nah, itu eh, harus kita lakukan kalau sebisanya bisa ya sebisanya harus kita lakukan karena itu menunjukkan rasa hormat kita, rasa patuh kita kepada orang tua kita, yaitu memberi salam, minta izin, dan mencium tangan kedua orang tua kita sebelum pergi ke sekolah. Dan kemudian mendoakan orang tua kita selalu setelah sholat, yaitu mendoakan orang tua kita selalu sehat, mendoakan orang tua kita supaya banyak rezeki, dilimpahkan rezeki oleh Allah, dan mendoakan yang baik-baik. Kemudian menaati perintah orang tua, baik itu belajar sungguh-sungguh, tidak menonton TV, tidak kebanyakan bermain. Jadi kita harus menaati perkataan dari orang tua kita. Nah, kemudian sama perintah orang tua mengerjakan sholat dan bangun pagi hendaknya dituruti. Jadi intinya kita harus menaati dan mematuhi perintah dari orang tua kita. Kemudian cara untuk hormat dan patuh kepada guru. Nah, apa-apa saja, Pak? Nah, ini ada nih. Nah, yang pertama itu ketika bertemu guru memberi salam kepada guru lalu mencium tangannya. Jadi, misalkan kalau kita berselisih jalan atau kita eh, bertemu dengan guru, baik itu di selingkungan sekolah atau di luar sekolah, kita harus menyapa guru kita. Kalau sebisanya itu memberi salam, itu menandakan kita sebagai murid yang menghormati guru, murid yang memiliki adab, murid yang memiliki akhlak akhlak terpuji. Nah, jadi misalkan kalau ada gitu kan anak Bapak bertemu dengan Bapak atau guru-guru, ibu-ibu dari mata pelajaran lain itu sapa ibunya ya, bapaknya ya, disalam, salim gitu. Biar itu menandakan rasa hormat kita dan patuh kita kepada guru, menandakan kita ini memiliki akhlak yang terpuji kepada guru. Nah, yang kemudian mendengarkan penjelasan guru di kelas. Nah, contohnya seperti ini. Bapak lagi menerangkan kan, misalkan kalau anak-anak Bapak yang mendengarkan secara serius, secara konsentrasi, tidak melakukan hal-hal kegiatan yang lain selain pembelajaran kita, ya, berarti dia telah menerapkan salah satu contoh perilaku hormat dan patuh patuh kepada guru. Nah, kemudian itu saat belajar tidak banyak bercanda di dalam kelas. Jadi serius dalam belajar gitu, tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai atau hal-hal yang mungkin yang tidak pantas dilakukan saat kita belajar. Nah, tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu, nasihat dan nasihat untuk kemajuan kita tuh harus dipatuhi, harus kita dengarkan. Nah, larangan guru tidak kita langgar. Jadi, apapun peraturan yang dibuat oleh guru kita, selagi peraturan itu memberikan hal-hal yang baik, jangan kita langgar. Tidak mungkin guru itu akan memberikan peraturan yang buruk kepada anak-anak didiknya karena guru akan memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi anak-anak didiknya. Nah, contohnya Bapak ini memberikan apa yang Bapak bisa, apa yang terbaik itu buat anak-anak Bapak semua supaya anak-anak Bapak semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan dan semoga bisa selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Apakah ada anak-anak Bapak ingin bertanya lagi terkait apa yang telah Bapak sampaikan tadi? Nah, mungkin kita pembelajaran kita ya daring ya, karena pembelajaran kita daring. Jadi mohon dicermati lagi, kalau bisa di-record Zoom-nya biar bisa diulangi lagi ya di rumah. Jangan keasikan bermain gadget itu, bermain game, bermain apa, hiburan yang melalaikan pelajaran, hiburan boleh, akan tetapi sesuai dengan waktunya atau di tempatnya ya Nanda Bapak semua. Nah, kalau tidak ada lagi yang bertanya, jadi dapat Bapak simpulkan, jadi perilaku terpuji itu ialah perilaku yang sesuai dengan
ketentuan dari, hal-hal yang baik atau norma kebaikan, sesuatu yang tidak tercela atau sesuatu perilaku, yang baik dan tidak, atau sesuatu yang, eee, perbuatan yang tidak buruk, itu perbuatan yang terpuji. Itu seperti berbaik sangka, terus ada simpati, ada toleran, ada hidup rukun. Dan juga, seperti hidup rukun tuh, menghormati dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota-anggota keluarga kita, baik itu yang tua maupun yang muda, bahkan di bawah kita. Kita harus saling menghargai, menghormati, dan saling menyayangi anak-anak Bapak semua. Jadi mungkin hanya itu, yang Bapak dapat dapat Bapak sampaikan dalam pertemuan kita pada hari ini. Eee Semoga apa yang Bapak jelaskan bisa dipahami ya oleh anak-anak Bapak semua. Semoga, apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin hanya itu ya yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Dan juga Bapak akan memberikan tugas nanti Bapak akan kirimkan di, grup WA-nya, jangan lupa dicek ya, apa-apa saja pemberitahuan, tugas-tugas yang akan Bapak kirim. Setiap pertemuan Bapak akan mengirimkan tugas esai nanti ditulis tangan ya anak-anak Bapak semua, nanti difoto, baru dikirim ke grup, ke chat pribadi Bapak saja dikirim ya. Boleh nanti tidak ada yang bisa mencontek gitu punya temannya, langsung kirim ke Bapak aja pribadi. Nah, seperti biasa. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak bisa mendengarkan, mencermati, dan menangkap apa-apa saja yang Bapak sampaikan tadi terhadap materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, eee, baik mungkin tidak ada lagi ya. Nah, Bapak tutup, eee, dengan bacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.